warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas Ilmu Komputer 1, mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata oleh Bapak Sowardi MKom. Di sini kami akan menjelaskan suatu materi tentang deterministic finite automata dan non-deterministic finite automata atau yang disingkat dengan DFA dan NFA. Baiklah, nama saya Ayu Mariza Agustin Effendi. Adapun teman-teman saya Dina Syafitri dan Ageng Prajasa. Nah, sebelum kita masuk ke DFA dan NFA, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teori bahasa dan otomata. Nah, di dalam komputer itu terdapat dua bagian, teori dan aplikasi. Nah, di teori itu salah satu contohnya yaitu teori komputasi. Nah, teori bahasa dan otomata ini itu termasuk ke dalam teori komputasi tersebut, yakni yang mendasari mengapa komputer bisa bekerja seperti sekarang ini. Nah, kemudian di teori bahasa itu akan mempelajari tentang teori bahasa formal, di mana memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai pengenalan dan pembangkitan. Maksudnya adalah di fungsi pengenalan, yaitu algoritma yang dapat mengetahui apakah suatu string atau kata itu masuk ke dalam anggota himpunan atau bahasa tertentu. Kemudian memeriksa keanggotaannya berdasarkan aturan-aturan tertentu atau rules atau grammarnya. Nah, untuk penerapannya itu seperti compiler pada kode program tertentu. Jadi nanti komputer akan membaca, kemudian mendeteksi mana yang menjadi variabel, mana yang menjadi operator, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk fungsi pembangkitan yaitu seperti pada bahasa pemrograman yang menggunakan GUI. Contohnya seperti pada aplikasi NetBeans IDE. Nah, di situ ketika kita mendrag sebuah button ke kanvasnya, kemudian kita klik buttonnya dan kita memasukkan kode tertentu. Nah, sehingga nanti buttonnya itu akan menggenerate kode sesuai dengan apa yang kita inputkan, gitu. Nah, kemudian kita masuk ke otomata. Otomata itu berasal dari bahasa Yunani automatos yang artinya bekerja dengan sendirinya. Biasanya otomata ini diartikan sebagai robot, namun pada materi kali ini otomata diartikan sebagai teori mesin abstrak. Nah, ada pula definisinya yaitu mesin sekuensial otomatis yang menerima input dan mengeluarkan output dalam bentuk diskrit. Nah, sehingga jika dikaitkan dengan teori bahasa, definisinya akan menjadi mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Di mana mesin abstrak ini digunakan untuk memodelkan masalah di dunia nyata menjadi sebuah model komputasi. Nah, kemudian ada pula jenis-jenis dari otomata. Yang pertama yaitu deterministic finite automata atau yang disingkat dengan DFA, dan non-deterministic finite automata atau yang disingkat dengan NFA. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang NFA. NFA atau non-deterministic automata merupakan finite state automata di dalam menerima input yang memiliki lebih dari satu busur keluar atau tidak punya busur keluar. Langsung saja kita lihat contoh dari NFA. State awal berada di state A. Lalu state A menginputkan 0 dan 1, kemudian melakukan looping di state dirinya sendiri yaitu state A. Kemudian state A menginputkan 0 ke state B. Lalu state B menginputkan 0 ke state C. Lalu state C menginputkan 0 dan 1 dan melakukan looping atau perulangan ke dirinya sendiri di state C. Dan state C adalah state akhir atau final state. Kemudian state A menginputkan 1 ke state D. Kemudian di state D menginputkan 1 ke state E.
Lalu state E melakukan looping dengan menginputkan 0 dan 1, dan E merupakan final state. Baiklah, telah kita dapatkan beberapa state yang ada, yaitu himpunan state yang berisikan A, B, C, D, dan E. Lalu ada himpunan input yaitu 0 dan 1. Kemudian kita dapatkan juga state awalnya yaitu state A. Kemudian state akhirnya kita juga dapat yaitu state C dan state E. Baiklah, langsung saja kita masukkan ke tabel transisi. Pada state A menginputkan 0 ke dalam dirinya sendiri A dan ke state B. State A menginputkan 1 ke dirinya sendiri dan state D. Pada state B menginputkan 0 ke state C dan pada state B menginputkan 1, namun tidak ada lagi state yang dituju, maka dituliskan dengan simbol seperti ini. Pada state C menginputkan 0 ke dalam state C dan pada state C pula menginputkan 1, lalu melakukan pengulangan ke dalam dirinya sendiri yaitu state C. Kemudian pada state D menginputkan 0, namun karena tidak ada lagi state yang dituju, maka dituliskan dengan simbol seperti ini. Kemudian pada state D menginputkan 1 ke state E. Lalu di state E menginputkan 0 ke state E dan state E menginputkan 1 dan melakukan perulangan ke dalam dirinya sendiri. Jadi di sini nilai string yang diterima yaitu 0, 1, 1, 0 dan nilai yang ditolak yaitu 1, 0, 1. Nah, sekarang lanjut ke deterministic final state automata atau yang biasa disingkat dengan DFA. Dalam DFA, setiap simbol input yang diberikan pasti tepat ada satu transisi ke state berikutnya. Nah, sekarang masuk ke contoh kasusnya aja. Jadi dalam kasusnya itu dimulai dari state A, lalu state A menginputkan 1 ke state B, dan state B melakukan looping dengan inputan 1. Dari state B menginputkan 0 ke state C, lalu state C menginputkan 0 juga ke state A, kemudian state C menginputkan 1 ke state D, dan D itu merupakan final state atau state akhirnya. Nah, kemudian didapatkan dalam kasus ini himpunan state-nya itu yaitu A, B, C, D, kemudian simbol inputnya 0 dan 1, state awalnya dimulai dari state A dan state akhirnya diakhiri dengan state D. A menginputkan 0, maka tidak ada atau tidak menuju ke state berikutnya. Kemudian A menginputkan 1 menuju ke state B, dan B menginputkan 0 menuju ke state C. Lalu B menginputkan K1 menuju ke state B. Lanjut, C menginputkan 1 menuju ke state A, dan juga C menginputkan 1 menuju ke state D. Karena D ini merupakan final state atau state akhir, maka D menginputkan 0 tidak ada atau tidak menuju ke state berikutnya, dan juga D menginputkan 1 juga tidak ada ke state-nya. Nah, jadi string yang diterima dalam kasus ini yaitu 1101, kemudian string yang tidak diterima atau ditolak yaitu 1100. Nah, jadi sekian presentasi dari kami kelompok 2. Saya Dina Safitri dan teman saya Ayu Marija Agustin Effendi dan Ageng Prajasa memohon maaf bila ada kekurangan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.